Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya. Masih tetap sehat kan untuk hari ini? Nah sobat semua, ini ada sebuah berita yang sangat menarik. Ketika tim pengacara Pak Jokowi turun tangan, terutama Pak Oto dan juga anaknya turun tangan, Egy Sujana ciut nyali, ketakutan dan ngaku-ngaku dia berteman sama Oto. Takut dilaporin ya Pak Egy Sujana karena terus mengungkit-ungkit ijazah palsu. Ketakutan nih ya. Terus ada lagi video dari elit PDIP Pandana Baban yang juga mengungkit ijazah palsu loh. Luar biasa Pandana Baban ini. Kok bisa-bisanya PDIP juga ikut ungkit-ungkit ijazah palsu. Namun Pak Jokowi dan juga timnya yang lain kasih paham balik pendapat dari Pandana Baban tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Gugatan yang diajukan melalui kuasa hukumnya yaitu Egy Sujana dan kawan-kawan. Dan gugatan itu tidak diterima oleh Pengadilan Jakarta Pusat. Gugatan ini adalah mengenai tuduhan yang dituduhkan kepada Bapak Jokowi tentang ijazah palsu. Mengenai ijazah palsu sudah kita ketahui bersama, sudah panjang sekali urusannya. Bahkan ada orang-orang yang menuduh beliau menggunakan ijazah palsu. Hal itu adalah tidak benar. Dan akhirnya Pengadilan Jakarta Pusat telah juga menyatakan tidak menerima gugatan yang diajukan oleh beberapa orang yang diwakili oleh Egy Sujana, dan gugatannya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Saya nggak tahu namanya anaknya Oto, ya. Tapi dengan sangka baik, Oto tetap sahabat saya. Ini mah rekan dalam advokat lah. Saya hormat dengan Oto. Tapi yang pasti gini, lawyer itu punya kode etik. Bahkan ada undang-undang tersendiri. Undang-undang nomor 18 kalau tidak salah ya, tahun 2003 di pasal 16 yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat digugat secara perdata dan tidak dapat dituntut secara pidana. Tidak dapat, apalagi dalam menjalankan perannya membela klien. Nah, dalam hal ini saya membela klien saya namanya Bambang Tri dan Gus Nur. Apa sulitnya sih ijazah? Supirku sekarang suruh buka lemariku, buka laci, dapat ijazah SMA. Cari lu Briono ijazah SMA aku di laci itu. Apa sulitnya buat siapa? Buat Jokowi. Ini ijazahku. Ini apaku, gitu loh. Gak ada itu soal ijazah. Ini sampai korban, ada peradilan lah dibikin, peradilan rakyat, ada apa. Kenapa? Kenapa? Apa edukatif kepada rakyat dibikin itu? Kok dibuka ruang? Dibuka ruang untuk saling fitnah, dibuka ruang untuk saling ngejek, dibuka ruang untuk apa? Iya. Sengaja dibiarkan. Iya. Jadi banyak hal yang mengganggu itu ada karmanya loh, mempermainkan rakyat. Hati-hati loh. Di rakyat itu dipermainkan, rakyat itu dianggap kambing conge, rakyat itu suka-sukanya. Itu hati-hati yang begitu-begituan loh. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya, ya. Namanya selalu disebut sama PDI ya Pak ya, masih bisa ngelaporkan. Ya, udah. Lagi. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo siap mengambil langkah hukum. Kuasa hukumnya Pak Jokowi berkumpul soal ijazah palsu ya. Kalian tunggu ya.
Siapa yang kemarin memfitnah kowar-kowar, kalian tunggu. Rombongan Egy Susana, Ahmad Kosinudin ya, partai tim Kadarun, kalian tunggu ya. Ada saatnya. Saya pastikan ijazah Pak Jokowi asli. Kalau palsu ya, nanti waktu di persidangan palsu, katakan itu palsu, saya akan jalan kaki dari Sabang sampai Merauke, bukan Jakarta Jogja. Gantikan nazarnya Amin Rais ya. Min Rais, tunggu ya ijazah, soal ijazah tunggu. Ono saate yo min yo Amin Rais, Egy Susana, pokoknya orang-orang setengah koplak, kalian tunggu ya. Saya sampaikan sekali lagi, kalau itu nanti palsu, saya jalan kaki dari Sabang sampai Merauke sambil engklek ya. Sehat selalu Pak Jokowi. Sebelum-sebelumnya sejak beberapa tahun yang lalu, isu soal ijazah ini kita tangani dalam satu perspektif. Ini beliau sebagai pejabat publik, di mana masyarakat boleh saja mengkritisi. Tapi yang perlu diingat hari ini adalah Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa, di mana setiap warga negara dalam hak asasinya memiliki privacy. Ini yang perlu juga dicermati oleh semua pihak, bahwa beliau sudah masuk dalam kehidupan pribadi sebagai warga negara, ada perlindungan privasi, sehingga kita harapkan tuduhan-tuduhan yang tidak kontekstual mungkin untuk tidak dilanjutkan. Itu yang pertama. Lalu kedua, ada kelompok masyarakat yang bersurat atau menyatakan di sosial media akan berkunjung ke Pak Jokowi dalam waktu dekat, ingin bersilaturahmi termasuk membahas soal ijazah. Dalam kesempatan ini kami sampaikan, kami adalah kuasa hukum sah yang sudah ditunjuk sejak 2 tahun yang lalu dalam penanganan soal ijazah. Sehingga kalau ada kelompok masyarakat yang ingin mempertanyakan atau mendiskusikan tentang ini, maka harus menemui kami. Jadi kalau memang ada kelompok masyarakat yang ingin bersilaturahmi atau membahas ini, kami siap untuk menemui tim kuasa hukum di Jakarta. Kami yakin melihat keramah tamahan Bapak Joko Widodo yang menerima sampai berbus-bus orang, pasti dia akan menerima PTW dengan ramah dan tangan terbuka. Kita nggak butuh ketupat, yang kita butuhkan tolong Pak tunjukkan saja ijazah aslinya. Semakin geram saja dengan perbuatan para gerombolan tukang fitnah, penyebar hoaks tentang ijazah palsu Bapak Jokowi, yaitu Egy Sujana, Reza Padilla, dan Kurnia, si wanita iblis. Sebenarnya kalau tentang ijazah palsu yang ingin diklarifikasi, ya klarifikasi ke kampus UGM. Namun kampus UGM sudah memberikan pernyataan bahwa Joko Widodo adalah seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang masuk pada tahun 1990 dan dinyatakan lulus pada tahun 1985 dengan ijazah yang sah, dan bukti-bukti serta data-data ada diperlihatkan oleh Rektor UGM dan diperlihatkan pula oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, didukung lagi dengan teman-teman seangkatan Jokowi. Terus apa lagi yang mereka akan tuntut? Yang mereka tuntut itu pernyataan Rismon Hasyolan. Itu sudah ada pada saat tahun 1985. Huruf-huruf kayak itu sudah diharuskan kepada mahasiswa untuk menuliskan pada judul skripsi pada saat melakukan penjilitan skripsi, dan juga pada saat pencetakan ijazah dipercetakan. Jadi Rismon Hasyolan itu adalah alumni UGM yang menjatuhkan, yang memberikan prestasi buruk kepada alma maternya. Jadi sekali lagi saya memohon kepada para gerombolan provokator yang terus-terus memprovokasi rakyat Indonesia tentang ijazah Joko Widodo yang palsu. Saya pikir
tentang itu sudahlah. Kalian tidak bisa memprovokasi rakyat, karena rakyat Indonesia 85% mencintai Joko Widodo. Buktinya saja, rakyat Indonesia masih mendatangi Joko Widodo, mendatangi rumahnya. Bahkan rumah Joko Widodo sudah menjadi destinasi wisata di kota Solo. Jadi untuk para pembenci, para gerombolan pembenci yang selalu ingin menjatuhkan Joko Widodo dengan memprovokasi warga dengan ijazah palsu Jokowi, saya rasa kalian tidak akan berhasil. Karena pembuktian untuk keabsahan satu ijazah adalah hakim akan mempertanyakan di kampus, di UGM, sedangkan rektor dan dekan fakultas, rektor UGM dan dekan fakultas kehutanan UGM sudah menjelaskan bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah sah disertakan dengan bukti pencatatan yang ada di kampus UGM dan didukung oleh teman-teman seangkatan Bapak Joko Widodo pada saat kuliah di UGM. Untuknya itu, para gerombolan pembenci, provokator, perusuh bangsa, pemecah belah bangsa Indonesia, sudahilah. Kalian tidak akan bisa menang jika menuntut ijazah Pak Joko Widodo, karena ijazah itu data-data dan pembuktiannya ditentukan oleh kampus atau sekolah di mana orang bersekolah dan berkuliah. Jadi kalian gerombolan para pembenci tidak akan bisa memenangkan perkara ini. Kalian hanya mencari keringat sia-sia saja.